Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Pertama kita panjatkan puji, rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan, seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, para hambanya. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepadanya, keluarganya, para sahabatnya, dan semoga syafaat yang diberikan kepada mereka yang senantiasa mengikutinya, dan kita seluruh yang mengikuti atau ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Di dalam mempelajari atau menuntut ilmu, yang kita pelajari ini adalah ilmu harian yang harusnya kita baca, yaitu adalah Al-Quran. Ya. Rutinitas dari seorang Muslim, ya seharusnya lebih banyak untuk membaca kitabullah. Ya, rutinitasnya seharusnya lebih banyak membaca kitabullah, bukan Quran, tapi lebih banyak untuk baca Quran. Tapi pada zaman ini mungkin kebanyakan kita ya, bahkan mungkin anak sendiri juga lebih disibukkan dengan sesuatu yang ada di luar, ya, itu diantaranya adalah ponsel, gitu ya. Mungkin lebih banyak ponsel daripada Al-Quran yang kita pegang, ya. Mungkin lebih banyak ponsel yang kita baca, ya, berita-berita yang kita baca, kita ketahui berita-berita di mana-mana, ya. Tapi tahu nggak kita berita-berita dalam Al-Quran seluruhnya, tahu nggak? Ya, itu. Ya, ada berita misalnya di mana ada berita di suatu daerah, ada berita ini, tapi berita dalam Al-Quran apa kita baca? Ya, minimal kita tidak baca tafsir, tapi minimal kita baca ayatnya. Karena membaca ayat itu bukan membaca tafsir, ya beda jauh. Ya. Jadi hanya sekedar, kalau misalnya kita menghafal membaca, hanya sekedar membaca saja, ya itu belum tafsir. Ya. Jadi belum arti yang detailnya, ya, seperti berita itu. Maka selainnya bagi seorang Muslim, ya, kita dalam mempelajari ilmu, ya, sebagaimana Anda sampaikan kemarin juga, Anda ulangi lagi, ya. Yang pertama yang harus ditanamkan dalam hati kita itu adalah ikhlas, ya, niyah lillahi ta'ala. Ya. Ini mungkin ini harusnya awal sebelum memulainya sesuatu apapun yang kita pelajari, yang ingin kita pelajari. Ya. Kita datang ke sebuah majelis, ya, kita datang ke sebuah pengajian, ya, maksudnya halaqah tahsin seperti ini, maka yang perlu diniati yang pertama adalah niat karena Allah. Jadi nggak ada karena manusia atau karena apa, ya. Tapi lillahi ta'ala, ya, lillahi ta'ala. Terus kemudian yang kedua, ya, sidqut tawajjuh, ya, tujuan atau orientasinya yang benar, ya, tujuannya benar, nggak ada tujuan tertentu, tapi tujuannya adalah akhirat, ya, ilmu din atau ilmu agama itu tujuannya adalah akhirat, ya. Bukan untuk dipuji, bukan untuk didengarkan orang lain agar disanjung, dipuji, tidak, ya. Tapi tujuannya adalah, orientasinya adalah yang benar atau yang jujur, ya. Kita harus menekuni ilmu Al-Quran ini, tujuannya adalah untuk akhirat, untuk bekal kita, yang masih menghafal, ya, Al-Quran ini, atau misalnya masih proses untuk membaca Quran, ya, ditargetkan, ya nggak apa-apa. Walaupun kita sampai akhir hayat kita cuman hafal 1 juz, bukan cuman, ya, tapi lumayan, ya, cukup untuk bekal akhirat, ya. Jadi nggak semua orang bisa, ya, nggak semua orang bisa hafal satu juz, nggak semua orang, ya.
Makanya semoga antum di antara orang yang terpilih menjadi hafid 30 juz. Ya insya Allah bisa ya. Insya Allah gak ada yang gak mungkin ya. Tidak ada yang tidak mungkin juga ini. Bahkan ada sebuah kisah di Timur Tengah sana. Ini seorang nenek dan kakek ini saling setoran, saling setoran hingga hatta hatta tamat atau hatta 30 juz. Ada sebuah kisah itu kisah asli, ya. Kisah pada zaman ini, bukan kisah pada zaman Nabi, bukan. Tapi pada zaman ini, ya, pada akhir zaman ini. Jadi seorang kakek dan seorang nenek saling setoran, ya. Dan itu viral di Timur Tengah sana. Itu membuat inspirasi, ya, buat inspirasi bagi kita, ya. Jadi kita kan, kalau misal pun ya kita ambil atau kita petik ibrohnya itu bukan kita harus hafal 30 juz, tapi artinya kita berusaha minimal lancar, ya, minimal lancar. Nggak ada lagi yang bacanya, contoh misalnya uh, al alhamdulillahi rabbil alamin, nah, seperti itu. Atau misalnya sabbihasma robba, nggak ada yang terbata-bata, minimal lancar. Tapi kalau misalnya Allah memberikan suatu karunia kepada kita, ya semoga Allah memberikan karunia kepada kita seluruhnya, ya misalnya habis 1 juz atau 2 juz sebelum kita dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian iktinamul awqat, ya, tapi iktinamul awqat ini mungkin agak sulit bagi kita, ya, untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya itu. Mungkin masing-masing kita harus bisa, ya, berbeda-beda fleksibilitas, ya. Artinya maksimalkan waktu untuk membaca Al-Quran sebanyak mungkin, ya. Jadi mempelajari kajian tahsin seperti ini itu diiringi dengan catatan iktinamul awqat juga, ya. Antum datang setiap malam Senin atau malam Kamis gitu, ya. Antum datang setiap pekan sekali, ya. Tapi antum juga perlu untuk diiringi juga untuk mengatur waktu, memperbanyak baca Al-Quran. Karena ini harus jadi satu, ya. Artinya kita datang pengajian atau halaqah tahsin, ya, ini halaqah tahsin, ya. Kemudian antum manfaatkan waktu di luar waktu itu. Ya. Jadi tahsin itu bukan di waktu ini aja. Jadi antum di sini mendapatkan ilmu, kemudian di rumah dipraktekkan, ya, dimanapun dipraktekkan, ya, seperti itu. Ini yang berawal. Kemudian al-bu'du 'anil ma'asi, ya. Jauhkan diri kita dari sebuah atau dari segala sesuatu maksiat, ya. Kemudian as-sabat atau azmun, ya, keteguhan, punya pendirian atau punya tekad, ya, harusnya tekad. Kalau kita ingin membaca Quran dengan lancar, ya, dari yang awalnya terbata-bata atau bahkan belum sama sekali bisa, ya harusnya tekad, ya. Cara kita melihat orang itu bertekad gimana? Kita bisa melihat bahwasanya dia sering baca atau tidaknya, ya, sering menjaga waktu atau memanfaatkan waktu atau tidak, itu sebenarnya, ya. Kalau orang itu punya tekad, ya, sesuatu itu tidak ada yang tidak mungkin, ya, bisa terjadi, pasti bisa terjadi. Seperti kisah tadi, ya, dua pasangan nenek dan kakek bisa menghafal Quran 30, masya Allah, 30 juz di usia tua itu, pusing ya. Atau gimana, bisa? Insya Allah bisa ya. Juz 30, ya, kalau juz 30 bisa insya Allah kan? Ya, insya Allah bisa, ya. Minimal punya hafalan, ya, seorang muslim. Ya, satu-satunya kitab yang bisa dihafal hanyalah Al-Quran, ya. Makanya kemudian ini ada sedikit juga arkanu amaliyah hifdzil Quran Karim, ya. Jadi bagi yang hafal atau yang sedang melatih untuk melancarkan bacaan, untuk membenarkan makhrajnya, ya. Maka di situ ada 5 ta, ya, 5 ta. 5 yang diawali dengan huruf ta. Yang pertama adalah
at-tasmim. Ya, at-tasmim itu adalah iradah, keinginan yang kuat. Ya. Jadi kalau misalnya antum betul-betul ingin serius agar hafalan atau agar bacaan antum mumtaz atau tidak lancar, ya harus ada kemauan keras. Artinya setiap pekan harus hadir terus, ya. Itu pekan sekali aja sebenarnya sangat kurang, ya kan? Jamaahnya banyak, jamaahnya banyak. Antum paling baca cuma satu sampai 3 baris, ya kan? Satu pekan satu sampai 3 baris ini nggak cukup sebenarnya. Ya. Apalagi kalau misalnya sebulan sekali datangnya, ya. Ini nanti ilmunya rontok nanti, ya. Antum datang datang kehilangan ilmu yang sudah dipelajari, ya. Kehilangan ilmu yang sudah dipelajari. Kemudian tadarru ilallahi ad-du'a, ya. Ini ad-du'a. Ini langkah-langkahnya, ya. Dari keinginan keras, keinginan atau kemauan yang keras, tekad, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tadarru ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berdoa, ya, berdoa. Ya. Seringnya kita berdoa, ya, untuk hafalan atau untuk bacaan kita, ya, agar dipermudah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu tahsin ini. Karena ilmu ini kaitannya dengan karunia sebenarnya, karunia dari Allah, ya. Seorang itu bacaannya seorang itu hafalan bagus, seorang itu suaranya bagus, seorang itu makhrajnya bagus, itu sebenarnya karunia, ya. Tapi bisa juga kita dapatkan dengan cara belajar, gitu ya, belajar. Ya ada juga di Binbas tuh, ada juga di Binbas. Dulu musyrif ana berarti, dulu seniornya ana, hafal 30 juz, ya. Qadarullah dia juga bikin suaranya merdu sampai gurah, ya, sampai gurah. Ternyata gurahnya gagal, suara jadi melengking. Suaranya melengking. Kalau bisa dibilang suaranya nggak merdu, tapi hafalannya bagus. Tapi hafalannya bagus. Masing-masing punya karunia sendiri. Ada yang hafalannya bagus, suaranya biasa. Yang hafalannya biasa aja, suaranya bagus. Ini seperti itu, yang seperti itu. Ada yang suaranya bagus tapi nggak punya hafalan, ada juga, ya. Ada yang suaranya jelek tapi ada hafalan, gitu. Seperti itu karunia, ya. Kita harus syukuri. Kemudian tarkiz, ya, fokus, ya, harus fokus. Ketika sedang tahsin seperti ini, antum masing-masing harus fokus, ya, masing-masing. Termasuk dalam menghafal juga, ya, harus ada kefokusan, ya. Kemudian tikror. Tikror itu artinya apa? Kalau ada mushaf namanya mushaf tikror, gitu ya. Tikror itu artinya apa? Mengulang-ulang. Ini caranya. Cara belajar apapun, termasuk menghafal Quran, syaratnya hanya satu aja. Metode apa dalam Al-Quran? Antum lihat di YouTube banyak metode yang digunakan. Sebenarnya cuma satu aja, tikror, ya. Tidak ada metode yang lain. Sebenarnya menghafal Quran cuma satu aja, tikror. Sebanyak mana atau sejauh mana kita mengulangi, itu akan melancarkan hafalan, ya. Mau pakai metode apapun sama, ya. Intinya yang paling banyak meluangkan waktu, memanfaatkan waktu untuk memperbanyak membacanya, maka itu yang paling lancar. Seperti itu. Yang paling cepat juga dalam tahsinnya seperti itu. Ya, tikror. Antum di sini dipelajari, ya. Mulai di rumah diulangi terus, ya. Di sini kritikannya adalah misalnya huruf dot. Maka di rumah ngoceh aja huruf dot. Doa dulu ya. Antum pikir tuh, nggak antum ketemu sendiri nanti. Do. Oh iya, itu salah nggak? Atau walad do. Antum cari coba, ya. Seperti itu. Ya, ini namanya tikror, ya. Jadi setelah dipelajari atau setelah kita membaca, maka diulangi, ya. Diulang. Kalau misalnya ilmu tidak ditikror, ilmu tidak diulangi, yang ada ilmu itu akan hilang, ya. Apalagi ini berkaitan dengan lisan atau lidah dan area mulut, ya. Semakin banyak kita membiasakan untuk membaca, maka seperti itu juga, ya. Kita biasa ngomong apa, itu pasti akan terulang-ulang di sini secara otomatis, ya.
secara otomatis. Kita hafal zikru ba'da shalah karena apa? Karena sering diulang, ya kan? Banyak kan sebenarnya zikir ba'da shalah, sebenarnya banyak kan? Banyak. Kalau misalnya mu'allaf baru belajar Islam kemudian menghafalkan wirid ba'da shalah, itu pasti akan banyak banget nih. Ya, banyak banget. Tapi ternyata bagi kita kalau yang sudah terbiasa atau sudah sering untuk mengulanginya maka mudah. Yes. Makanya tadi ya, sebanyak atau seberapa banyak kita mengulangi maka di situ kuncinya. Kemudian ta'ahud. Ini bagi penghafal Quran atau bagi kita yang menurut ilmu tahsin ini harus ta'ahud juga. Ta'ahud itu artinya apa? Murojaah. Ya, murojaah. Jadi setelah kita pelajari maka harus kita ulangin ya, ilmunya kita praktekkan ya, jadi dalam sholat atau di luar sholat kita baca Quran ya. Khususnya juga bagi yang menghafal ya, setelah antum menghafal naba, naziat, abasa, jangan dilepas gitu aja ya, jangan dilepas. Ta'ahud artinya perjanjian untuk murojaah. Jadi pekerjaan penghafal Quran cuma satu, murojaah hatta ya'tiyakal yakin, sampai mati ya. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai mati. Jadi bagi siapa yang siap untuk menghafal Quran maka harus siap juga untuk murojaah sampai mati. Mati. Kalau nggak dimurojaah juga dosa. Ya, kalau nggak dimurojaah dosa. Antum bila hafal 5 surat dimurojaah, ya, dimurojaah. Enggak berat kok, ya, enak malah enak. Baik. Sebagai muqaddimah, terakhir saya mana? Surat apa? Suratul Infitor, ya. Takwir. Belum selesai ya, takwir ya? Apa udah selesai kemarin? Takwir. Ya, dibuka surat At-Takwir seperti yang kemarin sampai ayat 14 ya. Kita lanjutkan ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nirra. Jadi nunnya tipis ya, nunnya tipis tapi langsung masuk ke huruf ra. Jadi yang ditebalkan ra-nya. Bukan nyor tapi nir. Jadi kasrahnya dijelaskan dulu. Nir, nir, nirlo. Coba nirlo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bil khunnas. Uqo. Seperti fathah ya, kalau qalqalah harfu tebal atau ya, huruf tebal maka seperti dibaca fathah.
Tapi kalau qalqalahnya huruf tipis maka seperti bukan tapi ya. La uqsimu bihadzal balad gitu kan. Kalau huruf tebal seperti fathah. La uqsimu bihadzal balad gitu ya. Fala uqsimu bil khunnas. Fa sama lamnya tipis. Fala dibuka. Fala. Maka ketika kita baca juga kita harus memperhatikan harokat ya. Jadi nggak sekedar dibaca fala tapi fala fala dibuka ya. Fala uqsimu bil khunnas. Al jawaril kunnas. Perhatikan ini. Kafnya diisyaratkan dengan domah ya. Kafnya diisyaratkan dengan domah tapi langsung balik. Al jawaril kunnas. Coba. Fakat harakatain ya. Cukup 2 harakat. Al jawari gitu ya, 2 harakat. Al jawaril kunnas. Ya, di situ wawunya cukup 2 harakat saja. Wal-laili idza as'as. As-as. Ya, berikan aliran pada huruf sin dan tidak atau jangan sampai sin jadi qalqalah ya. Jadi disempurnain dulu. Kalau enggak disempurnain maka sin terjadi qalqalah. As-as ya. Harusnya disempurnakan dulu alirannya. Wal-laili idza as-as. Coba. Maka baca Quran ya, diberitakan untuk tartil seperti ini ya, karena agar menyempurnakan huruf demi huruf ya, termasuk sifatul huruf ya, sifatul huruf ya. Ya, hatta ketika kita dibolehkan untuk baca dengan metode bacaan yang paling cepat pun tetap menjaga ya, tapi tidak sampai menyempurnakan, karena kalau cepat nggak bisa sempurna tajwidnya, paling tidak menjaga. Wal-laili idza as'as, wal-laili idza as'as. Bacaan saya Mahir Mu'aqli ya, itu cepat ya, tapi tidak sampai merusak tajwidnya, tapi paling tidak menjaga ya. Tapi kalau mau sempurna ya bacaan saya Khusari. Jadi tidak terburu-buru. Wal-laili idza as'as. As terjadi qalqalah di sini salah ya, terjadi qalqalah. Wal-laili idza as'as. Oke. Dari fala uqsimu bil khunnas sampai wal-laili idza as'as. Antum. Fala uqsimu. Qalqalahnya jelasin lagi. Terdengar harus jelas. Uqo jangan uqa tapi uqsimu. Nah. Oke,
sedikit. Jadi kalau tidak diberikan hamzah sukun ya. Jadi jangan sampai ukok ukok kalau ada a, itu ada artinya ada hamzah. Nah gitu ya. Ini berarti ini Mas. Fala uqsimu enggak fala uqsimu gitu ya. Fala uqsimu sama fala uqsimu gitu ya. Jadi enggak ada nya. Fala uqsimu bil khunnas. Terus nah gini, walaili ya apa namanya? Disempurnakan ya. Laili linnya. Walaili dua kat. Walaili idza as'as. Oke. Ya, betul. Syekh. Bil ada lam alif lamnya. Bil. Ulangi. Fala uqsimu khunnas. Oh. Al al al. Hmm. Oke, so. Lebih dijelaskan lagi kalau uqsimu. Bahkan di kalimat itu yang paling jelas harus off-nya itu. Nah, suara jelasnya off. Nah. Wawunya panjang dua rakaat. Al jawaril gitu ya. Bagus. Nah, saknya jangan sampai mirip shot mana, ya. Jangan disempitkan, jangan disempitkan, tadi dilebarkan. As, kalau shot sempit ya. As ya kan. Tapi kalau sa justru dilebarkan. Walaini idza as. Apalagi di situ fathah kan dibuka. Bilang itu kan. Nah, kurang. Sa-nya terjadi seperti shot. Nah, beda antara yang pertama dengan kedua ya. Coba as gitu. Nah, oke. Agak sulit kalau digabung ya. Coba as itu. Lagi as. Nah, itu seperti itu benar. Coba sekali lagi. Nah, sedikit berbeda ya sama yang sedikit berbeda. Tapi coba dilatih seperti itu ya. As gitu ya. Seperti itu. Sinnya atau saknya diberikan keluasan untuk mengalir. Jadi seperti itu. Diberi keluasan untuk mengalir aja. Walaini idza as. Nah, itu yang diartikan atau disebut menyempurnakan mahor dan sifat ya. Walaini idza as gitu. Kalau misalnya antum jadi imam walaili idza as. Ya apa? Sempurna bagian seperti itu ya, disempurnakan. Walaili idza as. Coba sekali lagi. Nah, itu berarti kurang sempurnanya dalam mensifati ham hamas hamas dan rohwa pada huruf sini. Coba lebih dilamain lagi aja gitu ya. Betul.
Qalqalahnya lebih dijelasin lagi. Uqasim, pantulannya harus jelas. Ya. Benar Pak? Benar. Jadi uh, qalqalah ini harus dijelaskan ya, bagaimana dalam matanya. Ya, itu uh, jadi baiknya maka jelaskanlah qalqalah terlebih ya jika dia waqaf. Ya, begitu. Coba dijelasin lagi. Fala uqsimu bil khunnas. Terus tapi memang kita melihat di beberapa bacaan ya, itu qalqalah itu ada yang dua versi ya. Kalau anak pelajari Syekh Abdul Qadir Rasul ini tidak ada hamzahnya. Ya. Artinya kalau kita memberikan qalqalah dengan mengakhiri dengan ya. Contohnya misalnya tabbat yada abi lahabin wa tabb. Itu beda dengan tabbat yada abi lahabin wa tabb. Beda. Tapi emang ada yang menggunakan dua ini. Ya, tapi kalau anak jelas mengambil yang tanpa ada hamzahnya. Karena emang mengakhiri di akhir itu adalah hamzah. Ya gitu ya. Terus tadi dari matan Jazari wa bainan muqalqilan in sakana wa in yakun fil waqfi kana abyana. Ini jelas dari ini dalil dari matan ya. Apa tadi? Wa bainan, maka jelaskanlah muqalqilan sifat qalqalah atau huruf-huruf qalqalah in sakana, itu jika huruf-huruf qalqalah dalam keadaan sukun pasti qalqalah kan. Wa in yakun fil waqfi kana abyana, dan lebih dijelaskan lagi ketika dalam keadaan sukun atau berhenti. Artinya tadi misalnya tabbat yada abi lahabin wa tabb, harus dijelaskan lagi karena dia sukun atau waqaf ya, waqaf. Qul lam yalid wa lam yulad. Beda, harus bedain. Lam yalid wa lam yulad. Ya, karena ya, di tengah kalimat sama di akhir kalimat berbeda hukumnya. Hukumnya apa berarti? Hukumnya kecil dan besar ya. Sugro dan kubro gitu ya hukumnya ya. Harus bedakan. Fala uqsim seperti dia. Fala uqsimu bil khunnas. Sini. Al jawaril kunnas wal laili idza as'as. Kalau misalnya ada imam seperti ini malah enak nih ya. Kalau ada imam seperti ini malah enak nih. Ya kita bisa belajar sambil kita belajar, bisa imam sambil bisa makmum sambil belajar. Mungkin lebih khusyuk ya kan, lebih khusyuk bacaannya. Coba ayo lagi. Oke, bagus. Ya, kalau antum kalau pas imam masih grogi ya, masih terburu-buru bacanya. Kemarin kesempatan Ramadan kemarin, iya terburu-buru. Ramadan depan jangan terburu-buru, coba ya. Ya, lebih bagus lagi. Ya, udah bagus ya, udah bagus. Groginya itu membuat terburu-buru. Ada beberapa harakat yang agak dipendekkan gitu ya. Ada, tapi nggak apa, itu pengkoreksian aja. Masih belajar wajar. Oke,
Nah, mereka pada bila jangan sampai ada qalqalah ya. Artinya diberikan haknya itu sedikit mengalir. Maka pesan terus. Hmm. Lailinya, yaknya kurang diturunin 2 rakaat tuh harus. Oke, bagus. Gitu ya. Kalau huruf-huruf, maka ini ya. Kalau kita uh, sampai berubah huruf, ya. Wa asa atau asa rabbuna dibacanya asa rabbuna ini sampai merubah arti gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi sekedar misalnya uh, al jawaril kunnasa, maka emang harus berhati-hati ya dengan sifatul huruf walaupun dia tidak sampai merubah harokat, tidak sampai merubah makna, ya. Paling tidak kita bisa menyempurnakan. Al jawaril kunnas wal laili idza as. Nah, gitu terus. Ayo Mas, ada? Atau belajar tasin udah dari lama atau ikut dari sini? Di sini ya. Yang pertama tasin tuh minta privat, tapi ada waktunya nggak ada. Sampai sekarang nggak kasih waktu ya. Memang susah, sulit. Atau pengen ibaratnya kalau malam itu pengen istirahat kan, benar-benar full ngajarnya. Yang sampai sekarang belum anak kasih waktu. Bahkan termasuk anaknya mudir di MTS itu nggak dari dulu minta privat tapi ya susah waktunya. Ya, maksudnya susah waktunya tuh ada harus ada waktu rehatnya. Kalau misalnya ngajar itu juga capek, gitu ya. Karena udah bagus sekarang ya, udah makin bagus. Unnas lagi. Panjangin. Berapa halaman tuh? Itu mata apa namanya? Apa yang tahu? Fala uqsimu. Ya, belum disinggung nih. Berapa harokat fala? La-nya udah berapa harokat? Hah? Harokat sohi amla. Sama khoto. Berapa harokat? Hah? Kita udah pernah belajar nih kan? Udah pernah belajar nih. Ya. Kalau ada alif panjang di atas, kemudian setelah adalah hamzah, itu pasti 4 sampai 5. Dan jawabannya cuma 2. Apa? Antara wajib atau jaiz. Nah, di sini apa nih? Jaiz atau wajib? Kalau wajib mutasil, kalau jaiz munfasil. Kalau wajib itu berarti yang sambung. Tapi kalau jaiz berarti yang terpisah. Di sini apa nih? Munfasil ya. Berarti jaiz. Ayo. Nah, ini kita harus baca 4 harokat ya. Kalau kita membaca mengikuti aturan yang ada di Indonesia, mushaf kita adalah mushaf Hafiz, Imam Hafiz, maka kita baca dengan 4 harokat. Kecuali kalau kita sudah mempelajari jalur yang sebelahnya, yaitu jalur Thayyibatun Nashr, maka mad jaiz munfasil bisa dirubah menjadi 2 harokat seperti inna anzalnahu fi lailatul qadar atau fala uqsimu bil khunnas. Jadi harus kita pelajari dulu. Tapi kalau misalnya kita belum pelajarinya, kita awam, kita baru mulai dari awal, ya, maka kita harus mengikuti aturan yang ada gitu ya, aturan yang sesuai dengan mushaf Imam Hafiz, dibaca 4 harokat ya. 4 sampai 5 harokat. Fala uqsimu bil khunnas inna anzalnahu fi lailatul qadar. Harus sesuai Imam Hafiz. Lanjut lagi.
Lebih lembut lagi, jangan al tapi l l. Terus walaili. Berikan dua harakat pada yaknya atau pada sifat atau linnya ya. Walaili da'as, walaili laili. Oke, so. Oke, suaranya lantang, bagus tuh. Kayak Ami Yahya ya. Atau Arabi, Pak. Keturunan Arab. Bukan. Kalau Ami Yahya kan Arab ya. Ya, mirip Arab, kira Arab dia ini. Habib. Ya, gitu ya. Lantang suaranya ya. Arab Jawa. Ya, banyak ya, di Baruta semuanya Arab Jawa ya kan, Arab Jawa. Mukanya Arab ternyata ngomongnya ngapak lagi. Tegal kebanyakan. Kita lanjut lagi ya. Al-muhim ya. Qalqalah ya, paling pertama di sini pelajarannya adalah qalqalah ya, dijelaskan, dinampakkan qalqalahnya. Kita lanjut lagi. Was-subhi idza tanaffas. Ya, aliran huruf shad dengan aliran huruf sa maka dibedakan. Berarti kan ya. Sama tanaffas, fas beda. Fas ya, walaupun sama-sama dari gigi seri bawah. Ya, sama-sama dari gigi seri bawah tapi cara melafadzkannya itu berbeda ya. Sama-sama dari ujung lidah menempel gigi seri bawah tapi melafadzkannya beda. Ya, sehingga terjadi suara yang berbeda ya. Nah, sebenarnya perbedaan ini hanya berkaitan dengan tebal tipisnya aja antara mendatarkan pada huruf sa dan meninggikan suaranya pada huruf shad. Ya, kalau ucapin huruf sa kan gini datar nih, sa, tapi kalau shad so, ya kan beda kan? Kalau kita ucapinnya salah gini, salah ya, minas solihin sama minas solihin beda jelas ya. Minas solihin sama minas solihin beda. Maka harus dibedakan. Was-subhi idza tanaffas. Innahu laqawlu rasulin karim. Nah, perhatikan sini nih, yang kemarin laqawlu ya. Saya masih ingat gak? Karena masih ingat malah nih ya. Laqawlu salah nih, tapi memang banyak ya, banyak kan di pondok-pondok masih banyak. Gini ya. Qaf ketika dibaca fathah itu memang kadang-kadang kalau setelahnya adalah huruf-huruf waw seperti ini memang sangklir ya, jangan sampai dibaca qaulu tapi di qafnya sempurnain. Innahu laqaw memang berat ya, coba qaulu coba sebenarnya qaf dikasih waw aja gitu qaulu tapi memang diawali dengan fathah jadi susah. La qaulu coba. Tapi memang di situ berarti artinya dimonyongkan langsung ya. Ketika ngucapin huruf qaf langsung dimonyongkan. La qaw coba. Qa. Bukan la qaw, masih la qaw nih. La qaulu. Qaulu. Coba lagi ya.
لقول رسول كريم pertama huruf qafnya disempurnakan sampai merubah jadi kaf ya. Nah, kaulu. Kemudian wawunya itu hukumnya adalah apa? Lin ya, lin. Artinya dibaca dua harokat. Udah sini. Azan dulu. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Coba la qawlu la qawlu innahu la qawlu rasulin karim qafnya ya, ini sudah qafnya. Praktekkan. Coba la qawlu. La qawlu. La qawlu. Bagus, Pak. Lagi? Di gini ya. Memang di sini menyempurnakan wawunya dengan cara maunya enggak sempurna. La qawlu. Kurang sempurna. La qawlu. Nah, ulangin. La qawlu. La qawlu. Oke. Ketahuan. Oke. Agak.
La qaulu. Qaulu salah ya. La qaulu. Qaulu. Langsung makhrajnya huruf qaf ya. La qaulu. Jadi qafnya ditarik langsung ke wawu. Qafnya ditarik langsung ke wawunya. Qaulu. La kau ya kan. Masih. La qaulu. Lebih jelas. Ini kalau kafan ka kaulu ya. Ini qaulu. Gitu. Ulangi coba sekali lagi. Kasih lainnya. Kasih la qaulu. Nah, itu deh, susah kayak lamnya. Ada lam di depan yang berharokat fathah, kemudian faknya tebal dengan wawu gitu ya. La qaulu. Lagi. Agak kaf itu. Agak sedikit kan. Qaulu. Sekali lagi. Oke. Kaf itu. Lagi, coba lagi. Oh. Seperti Syekh ya. Gitu, la qaulu. Bener. Tapi maunya nggak ada di situ. Maunya kurang nampak. Gini. La qaulu. Gitu. Sekali lagi coba. Gitu ya. Gitu. Itu Syekh. Paham ya? Oke. La qaulu. Oke. Nah, ini emang sering terjadi seperti ini ya. Dan teman-teman anak juga dulu seperti ini, yang kafnya dibaca mirip, kafnya dibaca mirip seperti kaf. Nah, artinya tidak menebalkan huruf kafnya dengan sempurna. Coba lagi sekali lagi sambil ini masing-masing ya, koreksi masing-masing. Innahu laqawlu rasulin karim. Atau kita bisa merujuk pada sifat lin itu artinya lembut. Artinya qafnya dibawa ke huruf wawunya dengan lembut, ya, ditarik ke huruf wawunya dengan lembut. La qaulu, ya kan? La qaulu diberikan 2 harokat. La qaulu. Ditariknya dengan lembut itu. Linatnya lembut, ya, bacaannya lembut, ya. Bacaannya lembut. Ya, contohnya gini. Wa amanahum min khauf. Enggak min khauf kan? Ini contoh sama seperti qaf dan kaf, kha dan ha, ya. Wa amanahum min khauf. Jangan sampai min khauf. Ada enggak seperti itu enggak? Kayaknya ada ya seperti itu ya. Min khauf. Harusnya ditarik masuk ke wawunya. Min khauf. Khauf. Sama. Dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Lancar dulu bacanya. Zal ya, jangan di. Quwwa. Monyong ini. Habis itu ditarik ke atas sana fathah. Dhi quwwatin ain ya. Dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Arsy makin. Coba gini. Dzil 'arsy makin. Coba. Dzil 'arsy makin.
Makin, 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 kaf. Jangan sampai berubah huruf qaf ya. Nah, makanya gini kan, seperti ini pun sulit ya. Seperti ini sulit ternyata kan. Ini nggak sekedar bacaan di kuwatin dari arsy makin, nggak sekedar seperti itu. Ya. Kalau kita perinci, ya ini bacaannya agak sulit ya kan. Ada dal dengan za itu bedain. Idadil, jangan sampai idadil, nah, tapi idadil arsy makin ya. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Nah, pada kalimat kuwah ini dibaca dengan kuat juga ya. Kuat ya. Bukan artinya kuat tapi kuat dengan dibaca dengan syid penekanan karena tasydid ya. Kalau dibacanya dzi quwwatin nanti wawunya lemah ya, harusnya ditekan agar wawunya tasydidnya jelas ya. Dzi quwwatin tapi enggak dilama-lamain karena ini bukan gunnah ya. Bukan gunnah atau bukan idgham, bukan idgham. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Muta'in thamma amin. Sa ya, sa tadi mana? Muta jangan muta'i tapi muta'i ikhfa'nya gitu ya. Ikhfa'nya tipis. Muta'i jangan muta'in tapi tipis ya. Muta'in thamma amin. Nah, kurang kompak. Muta'in thamma amin. Perhatikan, toknya dibaca 2 harokat, ya kan? Muta'in, kemudian innya dimasukkan jadi ikhfa, ya, dilamain, ya, kadarnya minimal 2 harokat. Kemudian sa-nya masuk ke huruf mim, mimnya dibaca minimal 2 harokat juga. Itu ya gunanya 2 harokat. Muta'in thamma amin. Ayo. Gunanya lama ya. Thamma amin. Coba. Itu yang mengindahkan bacaan Al-Qur'an ya. Itu yang membuat Al-Qur'an jadi indah. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahibukum bimajnun. Mim bertemu ba hukumnya apa? Ya, gunnah benar, tapi gunnahnya apa namanya? Hukumnya ikhfa syafawi ya. Wa ma sahibukum bimajnun. Ayo. Oke, itu qalqalahnya seperti ya. Bimajnun. Jangan bimajnun, itu salah ya.
وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو على الغيب بضنين dotnya pakai dotnya bukan bidonin tapi bidonin wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin wa ma huwa biqaul lagi nih ya wa ma huwa biqauli syaitanir rajim sama itu selain juga syai ya. Disempurnakan juga sama limnya. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Fa aina tadhhabun? Itu zal ya, dialirin. Fa aina tadhhabun? In huwa illa dzikrun lil alamin. Liman syaa'a minkum an yastaqim. Diatur nafasnya coba ya, jangan terburu-buru ya, diatur nafasnya ya, masing-masing kita memang beda nafasnya ya. Tapi tidak terburu-buru karena di sini banyak walaupun sedikit kelihatannya sedikit tulisannya tapi hukumnya banyak di sini. Yang pertama ada ikhfa, ikhfa ya pada liman sya ya. Kemudian ada minkum, ada ikhfa lagi kaf ya kan, kemudian ai ada idgham bigunah ya, nun sukun bertemu ya. Yes, ada sa yang sukun, ada situ ada sifat juga ya, hamas. Kemudian taqim, qafnya tidak ditebalkan dengan sempurna, qaf ya. Sempurnakan liman syaa'a minkum ay yastaqim. Nyanda tuh, nyanda enggak? Napasnya nyanda. Nyampe napasnya. Ya, sebenarnya gitu ya kalau baca. Kalau kita itu di antara kalau bacaan menggunakan ritme
tahqiq ya. Tapi kalau misalnya ritme bacaan biasa atau imam ya, liman syaa minkum an yastaqim. Gitu dengan tadi. Kalau tadi menggunakan bacaan yang lebih pelan, tujuannya agar jelas. Nah, ini ayat terakhirnya lebih banyak nih, ya. Lebih panjang nafasnya. Wa ma tasyauna illa an wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Ayo bisa Tolong antum dengerin bacaan Syekh Utsuri gitu ya. Gitu bacaan Syekh Utsuri seperti itu ya. Kuat enggak? Sampai tapi jangan sampai ada di pangkas. Yang artinya Rabbul alamin. Rabbul, Rabbnya tadi sedikit dipangkas. Coba ayo baca. Pakai nada, bahasa pakai nada enggak? Coba. Wahid, ini salah saya. Wa ma tasya. Ulangin. Atau anak ulangin dulu ya. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Coba. Kuat ya? Kalau nggak kuat berarti gini. Kuat gini ya. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah illa an yasha Allahu rabbul alamin. Tapi harus disambung ya. Biar maknanya enggak rusak ya. Maknanya enggak rusak. Harus sambung. Tapi kalau kita pakai bacaan ritme biasa, kan kalau tahsin memang dibedakan ketika tahsin dengan ketika imam ya. Kalau misalnya bagus lagi kalau misalnya tahsin dipakai buat imam bagus juga. Tapi kalau jamaahnya atau makmumnya enggak ngantuk ya. Gitu ya. Gini ya. Beda antara tahsin dengan imam. Ya, atau tahsin ketika tahsin dengan baca biasa. Tahsin tujuannya adalah untuk menjelaskan huruf demi huruf. Tapi kalau imam ya yang sudah belajar di tahsin diterapkan tapi tidak seperti bacaan tahsin kelamaan gitu kan. Ini kalau pakai bacaan ritme tadwir ya, namanya ritme tadwir pertengahan mungkin kita kuat semuanya. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Itu kalau pakai tadwir gitu ya. Tapi kalau tahqiq ini wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Coba ayo baca. 1 2 3. Una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Jadi bisa mengatur nafas ketika sudah ayyasha, sudah Allahu rabbul alamin. Karena sendiri di situ udah mau habis tuh. Tapi karena bisa diatur. Allahu rabbul alamin. Sudah habis itu. Berarti kan sini ada
yang tadi dilewatkan atau tadi terburu-buru pada ayyasha-nya nih ya. Ayyasha-nya harus lama nih ya. Ayyasha, jangan sampai ayyasha, ya, tidak sampai berubah mana ya, tapi sempurnanya kurang. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Gitu ya. Jangan illa ayyasha, ini kurang ya. Ini mengorbankan idgham bigunahnya. Harusnya illa ayyasha Allah. Allahnya perhatikan nih. Coba Allahu Nah, tidak dibaca illa ayyasha Allahu rabbul alamin atau ayyasha Allahu rabbul alamin. Salah ya. Kemudian ainnya yang terakhir. Rabbul alamin harus nampak ya. Jangan sampai karena napasnya terburu-buru kemudian sempitnya karena terbatasnya nafas terburu-buru akhirnya ainnya berubah menjadi hamzah. Karena kalau mengucapkan ain pakai sedikit kekuatan gitu ya. Tapi kalau hamzah tinggal Rabbul alamin bisa kan? Tapi kalau ain harus ada sedikit penguatan. Rabbul alamin harus nafas juga itu. Ya, jangan sampai mengorbankan huruf atau sampai merubah makna gitu ya. Coba sekali lagi yuk. 2 3 ayo. Wa ma tasya tasha'una illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Kuat ya? Kuat ya? Semuanya kuat ya? Rata-rata kuat. Oke, gitu ya. Oke. Jadi kalau pas tasin gini ya, kalau pas tasin antum bacanya seperti ini. Ya, adapun di luar tasin antum gunakan bacaan tabir enggak apa-apa. Tapi kalau ingin belajar benar caranya belajar yang seperti ini dulu, yang huruf demi hurufnya. Jadi ketika kita membaca dengan cepat pun nanti akan terbiasa dengan tajwid, dengan makhraj atau sifat yang disempurnakan. Baik. اليوم mungkin hadam ini ya. Jadi hari ini enggak setoran dulu ya. Fokus untuk ini dulu. Barangkali ada yang bertanya tentang tajwid? Ada yang mau ditanyakan tentang tajwid? Ya. Kalau tidak ada ya cukup sekian dulu. Ya, semoga bermanfaat. Idza wajadtum khata'an famin syaitanir rajim wa idza wajadtum shawaban faminallahi azza wa jalla. Aqulu qawli hadza نختتم بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته